Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dan bagaimana kabarnya? Apakah tetap sehat pada hari ini? Dan semoga senantiasa diberikan kesemangatan untuk belajar walaupun secara daring atau belajar dari rumah ya. Kali ini saya Yolanda Pola Kredimelia akan menyampaikan materi tentang energi dan perubahannya serta bumi dan alam semesta. Baik, yang pertama yaitu kita akan membahas pengertian energi. Jadi, energi itu merupakan bentuk kekuatan atau kemampuan untuk melakukan sebuah pekerjaan agar mendapatkan suatu perubahan hasil yang diinginkan. Energi pada benda bergerak itu disebut energi kinetik. Bentuk energi lainnya adalah energi potensial. Jadi, dapat diambil contoh itu seperti air terjun. Aliran airnya itu bergerak dan pergerakan air tersebut dari atas ke bawah. Selanjutnya, itu ada bentuk-bentuk energi. Jadi, energi yang paling besar itu adalah matahari. Energi matahari itu juga disebut sebagai energi panas. Energi panas dari sinar matahari tersebut memiliki banyak sekali manfaat di kehidupan muka bumi ini. Contohnya yaitu karena sinar matahari atau energi panas yang dihasilkan oleh matahari, kita di bumi itu bisa mengeringkan pakaian, dapat menghangatkan ruangan, mengeringkan hasil pertanian seperti pertanian padi, kopi, cengkeh, lada, dan masih banyak lagi. Selain energi matahari yang merupakan energi yang paling besar, secara umum energi dapat dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada energi panas atau biasa disebut dengan energi kalor. Jadi, energi panas itu yaitu suatu energi yang bersumber dari matahari, di mana matahari merupakan sumber energi yang paling besar. Energi panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Bentuk energi yang kedua yaitu energi bunyi. Energi yang dihasilkan oleh bunyi atau suara yaitu benda yang bergetar. Contohnya yaitu seperti gitar, petasan, bom, dan lain sebagainya yang menghasilkan bunyi. Yang selanjutnya yaitu energi listrik. Jadi di dalam energi listrik itu perpindahan muatan listrik itu melalui kawat logam. Kawat logam konduktor yang disebut dengan arus listrik. Energi ini dapat diubah menjadi energi lain. Dapat berubah menjadi energi seperti energi gerak, energi cahaya, energi panas, dan energi bunyi. Yang selanjutnya yaitu energi alternatif. Jadi di sini energi alternatif itu dapat juga disebut energi yang tidak terbatas atau tidak cepat habis dan bersih. Dengan kata lain, energi alternatif itu tidak menimbulkan polusi. Contoh dari energi alternatif itu adalah seperti matahari, panas bumi, air, dan angin. Kemudian ada perubahan energi.
Contoh perubahan energi yaitu seperti energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika. Energi listrik menjadi energi suara. Contohnya radio. Energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya itu kipas angin. Energi listrik menjadi energi kimia. Itu seperti fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan hijau. Dan yang terakhir yaitu energi kimia menjadi energi listrik seperti aki dan baterai. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pembentukan alam semesta. Para ahli astronom menggunakan istilah alam semesta dalam pengertian tentang ruang angkasa dan benda-benda langit di dalamnya. Teori-teori yang mengungkapkan terbentuknya alam semesta itu ada beberapa. Di antaranya yang pertama yaitu teori keadaan tetap. Teori ini menyatakan bahwa tiap-tiap galaksi yang terbentuk, tumbuh, menjadi tua, dan akhirnya mati. Beranggapan alam semesta itu tak terhingga besarnya dan tak terhingga tuanya. Teori yang selanjutnya yaitu teori ledakan dahsyat. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas, yang kemudian kondisi tersebut meledak, sehingga mengembang sekitar 13.700 juta tahun yang lalu. Jadi, teori ini beranggapan bahwa alam semesta ini terjadi karena adanya ledakan dari benda padat dan benda panas. Teori yang ketiga yaitu teori creatio continue. Teori ini tuh menyatakan bahwa si pencipta alam semesta ini tidak ada. Alam semesta ini selamanya ada dan akan tetap ada. Serta alam semesta ini tidak pernah bermula dan tidak pernah berakhir. Jadi teori ini tuh beranggapan dunia itu tidak ada mulanya dan tidak akan berakhir, berlaku selama-lamanya, akan terus tetap ada. Teori yang keempat yaitu teori ekspansi dan kontraksi. Siklus ini berlangsung dalam jangka waktu 30.000 juta tahun yang lalu. Pada masa ekspansi tersebut terbentuklah galaksi-galaksi dan bintang-bintang. Ekspansi ini didukung oleh tenaga-tenaga yang bersumber dari reaksi inti hidrogen. Materi selanjutnya yaitu tentang pembentukan tata surya. Jadi sama seperti pada pembentukan alam semesta yang didasari pada beberapa teori, pada materi pembentukan tata surya juga didasari dengan beberapa teori. Yang pertama yaitu teori nebulasi atau debu yang dikemukakan oleh Kant dan Laplace pada tahun 1796. Teori tersebut menyatakan bahwa sistem tata surya terbentuk dari kondensasi awan panas. Kemudian, pada proses tersebut sebagian terpisah dan merupakan cincin yang mengelilingi pusat. Pusat tersebut menjadi sebuah bintang atau matahari. Selanjutnya ada teori planetesimal
yang dikemukakan oleh Chamberlain dan Moulton. Teori ini menyatakan bahwa terbentuknya planet itu tidak harus dari satu badan, tetapi diasumsikan adanya bintang besar yang sedang lewat di dekat bintang yang merupakan bagian dari tata surya. Yang selanjutnya itu ada teori tidal atau pasang surut. Teori ini dikemukakan oleh James dan Harold Jeffrey pada tahun 1919. Teori ini mengemukakan bahwa ratusan juta tahun lalu bintang bergerak mendekati matahari dan kemudian menghilang. Pada saat itu, sebagian matahari tertarik dan lepas. Dari bagian matahari yang terlepas inilah kemudian terbentuk planet-planet. Dan teori yang terakhir yaitu teori bintang kembar. Teori ini berasumsi bahwa kemungkinan matahari terdahulu merupakan sebasang bintang kembar. Oleh suatu sebab, salah satu bintang tersebut meledak. Dan akhirnya gaya tarik gravitasi bintang yang satunya sekarang menjadi matahari. Pecahan tersebut tetap berada di sekitar dan beredar mengelilinginya. Baiklah, itu pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak Indonesia. Di tengah pandemi ini jangan lelah-lelah belajar. Kalian hebat. Indonesia kuat memiliki kalian.